Babe Baikuni alias Hasan lahir di Magelang dari keluarga petani. Sejak kecil, Hasan sudah biasa dengan kemiskinan. Kedua orang tuanya itu sangat miskin, sehingga Hasan seringkali mengalami kesulitan dalam hidup. Ditambah lagi didikan orang tuanya yang sangat keras. Kedua orang tuanya itu tidak segan-segan memaki-maki Hasan, bahkan memukulinya kalau Hasan punya salah. Hal serupa juga ia alami di sekolah. Hasan seringkali mendapatkan bulian atau ledekan dari teman-temannya. Hasan seringkali dikatai dengan kata-kata yang tidak senonoh seperti bodoh dan lain sebagainya. Hal itu memang terbukti ketika teman-temannya sudah duduk di SMP, Hasan tidak naik kelas dan dia masih saja di SD. Karena kebodohannya itu, orang tua Hasan malah semakin keras pada anaknya itu. Hasan seringkali dicaci, bahkan dipukuli oleh ayahnya. Dia sebal karena punya anak yang sangat bodoh. Hasan menerima banyak tekanan, baik dari pihak keluarga maupun di sekolah. Nah, karena tidak kuat, akhirnya pada tahun 70-an, ketika usia Hasan menginjak 12 tahun, Hasan nekat merantau ke Jakarta tanpa pegangan apapun. Setibanya di Jakarta, Hasan sangat kaget karena dia baru sadar ternyata bertahan hidup di Jakarta tidak mudah, apalagi tidak punya kenalan siapapun dan tidak punya uang. Akhirnya di Jakarta Hasan menjadi bocah gelandangan. Dia bertahan hidup dengan cara ngamen di daerah Lapangan Benteng yang terletak di Jakarta Pusat. Tapi penderitaan hidup Hasan tidak sampai di situ. Dia juga sering menjadi sasaran para preman di sana, yang membuatnya selalu ketakutan pada para preman itu. Hasan benar-benar takut pada para preman karena memang umur mereka lebih tua, sehingga Hasan menuruti apapun yang dipinta oleh si preman. Termasuk Hasan harus mau memuaskan hasrat seksual para preman tersebut. Semua para preman itu laki-laki dan Hasan menjadi sasarannya. Selama beberapa tahun, para preman itu menggauli Hasan, sehingga perjalanan Hasan menjadi dewasa diwarnai dengan pelecehan-pelecehan seksual dari para preman itu. Sehingga membelokkan hasrat seksual si Hasan, sehingga membuatnya tidak tertarik sama sekali pada wanita. Namun di tengah penderitaan hidupnya di Jakarta, ada seorang bapak-bapak yang kasihan pada si Hasan. Nama bapak-bapak itu adalah Saputra. Dia kasihan melihat kondisi Hasan yang sebatang kara dan seringkali menjadi sasaran para preman. Akhirnya Saputra mengajak Hasan tinggal di kampungnya yang ada di Kuningan. Di sanalah Hasan bekerja untuk mengurus kerbau Saputra. Dan dengan senang hati, Hasan menjalani pekerjaan barunya itu sebagai pengurus kerbau. Di Kuningan itulah Hasan menjadi anak yang rajin bekerja. Dia mengurus ternak kerbau milik keluarganya Saputra selama bertahun-tahun. Di sanalah kehidupan Hasan semakin membaik. Ditambah lagi, keluarga Pak Saputra juga sangat ramah dan sangat telaten mengurus Hasan. Bahkan Saputra sudah menganggap Hasan sebagai anaknya sendiri. Hasan tinggal bertahun-tahun di Kuningan sampai umur 21 tahun dan dia pun menikah di sana. Hasan menikah dengan seorang wanita yang bernama Era. Nah, di dalam pernikahannya itulah Hasan baru menyadari kalau orientasi seksualnya itu tidak pada wanita, melainkan pada laki-laki. Hal ini disebabkan dulu Hasan tumbuh berkembang bersama para preman yang kerap kali melecehkannya. Nah, di dalam pernikahannya itulah Hasan baru menyadari bahwa hasrat seksualnya bukanlah pada wanita, melainkan pada lelaki. Bisa jadi insting seksual yang menyalahi itu disebabkan oleh pengalamannya di masa lalu bersama para preman. Karena bertahun-tahun Hasan melayani para preman tersebut, sehingga hasrat seksualnya sangat belok. Dia tidak lagi suka pada perempuan, melainkan hasratnya pada laki-laki. Bahkan Hasan juga menjelaskan hal tersebut pada istrinya, kalau dia memang tidak bernafsu pada istrinya itu. Hasan juga menceritakan semua masa pahitnya selama di Jakarta dengan para preman. Tapi syukurnya saat itu istrinya Hasan menerima semuanya dengan lapang dada. Bahkan istrinya ikut simpati dengan apa yang dialami Hasan di masa lalu. Setelah 10 tahun pernikahan Hasan,
mereka tidak kunjung dikaruniai anak. Nah, di tahun ke-10 itulah istri Hasan meninggal dunia. Hal ini membuat Hasan sangat terpukul. Dia benar-benar merasakan kehilangan yang sangat dahsyat. Hasan pun mencoba untuk melupakan kenangan bersama sang istri dengan cara pindah kembali ke Jakarta. Tepatnya di tahun 1992, Hasan balik lagi ke Jakarta untuk merantau. Di sana, Hasan tidak lagi jadi gelandangan karena memang sudah punya tabungan selama menikah. Tabungan itu ia dapat dari hasil ternak kerbau yang ada di Kuningan. Nah, dan di Jakarta kali ini, Hasan menjadi pedagang asongan di pinggiran jalan. Tepatnya di terminal Pulau Gadung. Dia juga mengontrak sebuah rumah yang ada di kawasan Pulau Gadung. Di sanalah Hasan bersosial dengan warga-warga sekitar. Nah, di Pulau Gadung itulah Hasan dikenal dengan panggilan Baikuni oleh warga sekitar. Kali ini Mbah akan menyebut Hasan dengan sebutan Baikuni karena memang ketika di Pulau Gadung namanya sudah berubah. Selama perantauannya yang kedua itu, Baikuni seringkali prihatin melihat anak-anak gelandangan di jalanan. Dia teringat kembali masa-masa sulitnya saat menjadi gelandangan, sehingga Baikuni sangat baik pada gelandangan di jalanan yang rata-rata didominasi oleh anak-anak kecil. Sampai-sampai Baikuni sering membawa pulang anak jalanan ke rumah kontrakannya. Bukan hanya satu anak jalanan saja, tapi rombongan. Baikuni sering membawa mereka ke kontrakan dan memberi makan para anak-anak gelandangan itu. Baikuni menjadikan mereka seperti anak sendiri. Banyak sekali anak-anak gelandangan yang datang ke kontrakannya Baikuni silih berganti. Saat itu Baikuni tidak pilih kasih. Ia menganggap semua anak jalanan yang ia temui adalah anak kandungnya sendiri. Nah, sebutan Babe Baikuni itu merujuk kepada bapaknya anak jalanan. Karena memang Baikuni seringkali merawat anak jalanan di kontrakannya. Saat itu banyak yang menganggap Baikuni sebagai malaikat penolong karena memang dia sangat baik dan murah hati. Bahkan para masyarakat di Pulau Gadung menganggap Baikuni sebagai orang baik. Makanya dijuluki Babe Baikuni, bapaknya anak jalanan. Banyak tetangga Babe Baikuni yang mengagumi sosoknya karena memang dia sangat baik, bahkan rela kerja demi anak-anak jalanan. Di balik kebaikan Babe Baikuni, muncullah hasrat seksual yang melenceng itu. Dia mulai tertarik pada anak-anak jalanan yang ia urus. Korban pertama bernama Adit, yang usianya masih 12 tahun. Adit adalah anak sebatang kara yang hidup di Jakarta. Saat itu Adit seringkali main dan tinggal di rumah kontrakan Baikuni. Namun sayangnya saat itu Babe Baikuni melihat Adit dengan pandangan nafsu. Babe Baikuni pun membawa Adit ke kuburan rawa Trate di kawasan Pulau Gadung. Sialnya lagi, Adit bersedia dibawa oleh Babe Baikuni. Karena Adit mengira kalau dia akan dibawa jalan-jalan saja oleh Babe Baikuni. Setibanya di kuburan, kondisinya sangat sepi, sehingga Babe Baikuni mulai melancarkan aksinya. Dia merayu Adit agar mau dianu oleh Babe Baikuni. Adit pun kaget, dia ketakutan dan langsung nolak. Karena nolak, Baikuni pun menjadi beringas. Babe Baikuni langsung mencekik Adit dengan tali rapia, sehingga Adit tidak bisa berkutik dan meninggal dunia di tempat. Babe Baikuni pun panik. Dia melirik kiri kanan untuk memastikan kalau tidak ada orang yang melihat aksinya. Dan ternyata tidak ada satu orang pun yang melihat kebejatannya itu. Baikuni langsung memikirkan cara untuk membuang tubuh Adit. Namun saat ia sedang berpikir, disitulah Babe Baikuni mulai tertarik pada jasad Adit. Dia pun menyetubuhi jasad anak kecil itu. Setelah hasratnya terpuaskan, Babe Baikuni meninggalkan jasadnya Adit begitu saja di kuburan tanpa ada satu orang pun yang mengetahuinya. Setelah beberapa hari, akhirnya warga sekitar menemukan jasad Adit. Namun karena Adit tidak punya identitas yang jelas dan tidak ada keluarga yang mencarinya, akhirnya penemuan mayat itu hanya sekedar dievakuasi saja dan tidak diperdalam kasusnya.
sehingga kasus tersebut perlahan tenggelam dan terlupakan. Hal ini membuat Babe Baikuni semakin aman karena tidak ada yang tahu kalau dia yang melakukan tindak kriminal itu. Nah, karena tidak ketahuan oleh polisi, akhirnya Babe Baikuni ketagihan untuk mencari korban berikutnya. Di tahun 1994, Ferry yang masih berumur 11 tahun dihabisi oleh Babe Baikuni. Setelah dihabisi, Babe Baikuni langsung menganukan si Ferry. Aksi bejat itu ia lakukan di kawasan industri di Pulau Gadung. Setelah memuaskan nafsunya, jasad Ferry ditinggalkan begitu saja di pabrik tersebut. Sama seperti tubuhnya Adit yang sudah ia setubuhi. Dan sayangnya Ferry juga tidak punya identitas yang jelas. Tidak ada keluarga yang mencarinya. Sehingga penemuan jasad tersebut hanya sekedar evakuasi dan tidak diperdalam kasusnya. Dan lagi-lagi Babe Baikuni selamat